Baik, selamat pagi anak-anak Ibu di kelas 11 DKV 1. Pagi, go, go, yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar pendidikan agama Hindu, ada baiknya kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan salam Panganjali dan melantunkan puja Saraswati. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin. Om Swastiastu. Om Saraswati Namo Astubhyam Waradeka Meruapini Siddhiramba Karisyami Siddhir Bhawan Tume Sadam. Baiklah, silakan anak-anak duduk kembali. Apa kabar anak-anak Ibu di kelas 11 di KV 1? Sehat semua ya? Oh, ada yang sakit. Nggih, kalau ada yang flu batuk pilek, mohon dipakai maskernya nggih anak-anak nggih. Soalnya supaya teman-teman yang lainnya tidak ketularan ya. Lebih baik mencegah daripada iya, betul sekali daripada mengobati. Nah, hari ini akan Ibu absensi dumun nggih anak-anak nggih. Baik, yang pertama anak Agung istri Sri Pertiwi. Idewa Made Agus Satria Wiguna, Gede Wahyu Anggaradita, dan yang terakhir Pandewayan Agus Artama. G. Sudah semua Ibu absen anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran inti kita di pembelajaran pendidikan agama Hindu ini kita mulai, ada baiknya kita menambah semangat kita dengan melaksanakan tepuk fokus, ya. Jadi mohon adik-adik nanti memperhatikan aba-aba yang akan Ibu ini ya mulai ya. Nah, kita akan melaksanakan tepuk fokus ya. Baik, mohon diperhatikan aba-aba dari Ibu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita sudah melaksanakan ice breaking ya, tepuk fokus. Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran agama Hindu kita hari ini ada tujuan dan manfaat baik. Nah, tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan mampu memahami hakikat ayatnya, dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kedudukan ayatnya dalam kitab suci Weda. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran hakikat ayatnya, peserta didik akan terlatih dalam membangun karakter yang berbasis pada pengabdian, pengorbanan, pengendalian diri yang akan tercermin dalam perilakunya di masyarakat. Sedangkan manfaat yang kedua adalah melalui proses identifikasi kedudukan ayatnya dalam Weda, peserta didik akan terbiasa menganalisis teks suci sehingga keterampilan berpikir anak-anak nanti akan bisa menjadi lebih kritis dan analitis dan akan berkembang dengan baik. Peserta didik juga akan mampu menafsirkan makna dan relevansi ayatnya dalam konteks spiritual dan sosial. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai itihasa agama Hindu yang sudah sangat-sangat terkenal sekali di dunia, yakni itihasa Ramayana dan itihasa Mahabharata. Nah, sebelum kita membahas materi inti kita mengenai ayatnya dalam cerita Mahabharata, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, mohon jangan segan untuk mengangkat tangan, nggih. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah yang adik-adik ketahui tentang ayatnya? Ada yang bisa menjawab? Baik, coba Pandey menjawab. Ya, tepat sekali Pandey. Jawabannya adalah ayatnya itu sendiri adalah korban suci yang tulus ikhlas. Tepat sekali ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa yang anak-anak ketahui tentang cerita Mahabharata? Nggih, coba Kadek. Ya, berkaitan dengan Panca Pandawa. Benar. Yang lainnya bagaimana? Nggih, coba Ge Ayu. Oh, ada peperangannya di sana, benar sekali. Nah, kalau kita berbicara membahas materi mengenai Mahabharata, itu pasti ada kaitannya dengan pertikaian yang terjadi antara saudara, antara pihak siapa dengan siapa? Ya,
benar sekali, pihak Pandawa dengan pihak Korawa. Di sana ada perangnya yang sangat terkenal yang bernama perang apa? Ya, tepat sekali anak-anak, perang Baratayuda. Ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak, silahkan simak tampilan gambar berikut ini. Nah, ada dua gambar yang Ibu sajikan di slideshow berikut ini. Jadi mohon anak-anak simak dan analisis gambar tersebut. Dari gambar yang pertama, itu gambar apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, mohon nanti kalau ada yang mau angkat tangan, langsung angkat tangan ya. Jangan malu-malu kucing ya anak-anak ya. Ya, coba Kadek, apa jawabannya? Gambar yang pertama itu gambar apa? Iya, gambar Homayatnya. Oke, Ibu simpan dulu, Ibu keep dulu jawabannya. Sedangkan gambar yang kedua itu gambar apa? Ada yang tahu? Coba, ya adik yang di belakang. Putra, apa jawabannya? Iya, pelaksanaan dari? Iya, tepat sekali jawabannya Aswamedayatnya. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Gambar yang pertama, nah, gambar yang pertama itu adalah pelaksanaan dari Homayatnya atau biasa dikenal dengan Agnihotra. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah pelaksanaan dari Aswamedayatnya. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut kalian mengapa kedua upacara tersebut dikategorikan sebagai yatnya dan apa yang dipersembahkan dalam umat? Iya, tepat sekali Pandi. Ibu menguatkan jawaban dari Pandi. Homayatnya sendiri adalah yatnya yang dikategorikan sebagai yatnya karena esensinya ada melalui media api atau homa kepada Tuhan atau para dewa. Nah, dalam homayatnya apa yang dipersembahkan anak-anak? Ya, tepat sekali. Ada biji-bijian, ada beras, ada bunga, ada mentega, ada kayu cendana, dan ada juga rempah-rempah. Nah, untuk gambar yang kedua, mengenai Aswamedayatnya, ya, ada yang bisa menjawab? Nggih, coba Putri menjawab. Iya, tepat sekali jawaban Putri. Jadi Aswamedayatnya itu sendiri dikategorikan sebagai yatnya karena tujuan dilaksanakannya untuk apa? Ya, untuk membersihkan bumi dari segala kekotoran atau keletihan ya yang diakibatkan oleh kekalahan para Korawa dalam perang apa adik-adik? Ya, benar sekali. Perang Baratayuda. Nah, upacara ini dilakukan oleh para Panca Pandawa di mana mereka mengorbankan seekor kuda putih ya. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah aktif untuk menjawab ya. Selanjutnya mohon disimak penjelasan dari Ibu ya. Nah, ada hakikat yatnya. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata yats yang berarti memuja, mempersembahkan korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yatnya berarti upacara korban, sedangkan dalam kitab Bhagavad Gita, yatnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Jadi, adapun hakikat utama dari yatnya adalah pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang bagaimana anak-anak? Iya, tepat sekali dengan hati yang tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, pengorbanan ini tidak hanya dalam bentuk materi saja anak-anak, tetapi juga dapat berupa waktu, tenaga, pikiran, atau bahkan cinta kasih yang tulus. Yang tulus ya. Nah, selanjutnya silakan adik-adik simak jenis-jenis yatnya. Yang pertama, nah kalau jenis-jenis yatnya ini dikategorikan sebagai apa, Nana? Ya, dikategorikan sebagai pancayatnya atau disebut atau lebih dikenal dengan nama pancayatnya. Ya, pancayatnya yang pertama itu adalah dewayatnya. Yang kedua ada pitrayatnya, ada resiyatnya. Yang ketiga, yang keempat ada manusiayatnya. Yang kelima ada butayatnya. Nah, kita bahas satu persatu. Dewayatnya. Dewayatnya ini sendiri dipersembahkan kepada siapa, adik-adik? Iya, kepada Tuhan atau kepada ide Sang Yang Widiwasa beserta dengan seluruh manifestasinya. Benar sekali. Selanjutnya kalau pitrayatnya, persembahan suci yang tulus ikhlas yang dihaturkan kepada siapa? Iya, coba Putra. Iya, benar sekali jawaban Putra yang dipersembahkan kepada para leluhur. Selanjutnya ada resiyatnya. Korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada siapa anak-anak?
Ya, kepada para resi atau kepada para acarya atau guru ya. Selanjutnya ada manusiatnya. Di mana manusiatnya sendiri adalah korban suci yang terus ikhlas yang dipersembahkan kepada sesama manusia. Tepat sekali anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir baru butoyatnya yang dipersembahkan atau yatnya yang dipersembahkan kepada siapa? Iya, benar sekali anak-anak. Jawabannya adalah dipersembahkan kepada para buta kala. Ya, nah ini adalah jenis-jenis dari pelaksanaan yatnya. Nah, selanjutnya nah, kedudukan yatnya dalam kitab suci Weda. Nah, ini harus diperhatikan dan dicermati karena setiap asesmen atau ujian nanti ini pasti akan selalu keluar ya anak-anak ya. Jadi mohon diingat, kalau bisa nanti dicatat. Nah, Mahabharata sendiri adalah salah satu epos besar dalam tradisi Hindu bersama dengan Ramayana. Nah, Mahabharata sendiri ditulis oleh Maharasi Vyasa yang terdiri dari sekitar 100.000 sloka, jadi sangat banyak sekali anak-anak. Jadi menjadikannya Mahabharata itu menjadikannya salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Nah, adapun kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda, nah yang pertama Mahabharata itu sendiri adalah bagian dari ya tepat sekali anak-anak, bagian dari yang merupakan bagian dari Weda itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Mahabharata yang di mana dikategorikan Mahabharata tersebut sebagai Weda Semerti, yaitu teks yang diingat dan diturunkan dari generasi ke generasi, di mana Weda Semerti itu sendiri mencakup epos atau itihasa, Purana, dan Dharma Sastra. Nah, Mahabharata sebagai itihasa adalah sejarah epik yang memberikan pelajaran moral, spiritual, dan filosofis. Baiklah anak-anak, demikian dulu pembahasan materi yang Ibu tampilkan melalui slideshow yang sudah Ibu buatkan. Jadi untuk menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif kalian, silahkan anak-anak melaksanakan diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan melalui ketua kelas. Jadi mohon ketua kelas tolong dibantu Ibu untuk membagikan ini ya, LKPD-nya ya. Nggih, tolong dibantu jebos nggih. Nah, kalau sudah dibagikan, jadi silakan anak-anak membentuk kelompok yang jumlahnya 4 sampai 5 orang. Nah, setelah adik-adik nanti membentuk kelompok, nanti mohon dibaca ya petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ya. Nah, sobat, silakan anak-anak membentuk kelompok dulu. Nggih, sudah membentuk kelompok semua nggih? Baik, jadi mohon LKPD yang sudah ada di masing-masing kelompok mohon dibaca dan dicermati dengan baik. Di sana ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ada 2 LKPD yang bagikan. Yang pertama ada ini ya, ada LKPD tentang mencari kata-kata. Ya, mencari kata-kata yang berkaitan dengan yatnya dalam cerita Mahabharata. Nah, mohon dicari di sana sedikit kurang lebih ada 20 kata-kata di sana. Jadi mohon dengan bantuan teman-teman yang lainnya, diskusi kelompoknya, mohon dicari 20 kata-kata yang tersembunyi di sana. Nah, selanjutnya di LKPD yang kedua, di sana ada 2 buah pertanyaan yang membutuhkan analisis ya, analisis kelompok. Jadi mohon dicermati baik-baik ya, anak-anak ya. Nah, di sana ada 2 buah pertanyaan, ada juga petunjuk pengerjaannya, mohon dikerjakan dengan baik, mohon dibaca dengan baik ya. Nanti langsung dijawab di lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan, nggih. Nah, anak-anak Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya, sebelum nanti adik-adik presentasi di depan kelas. Ya, silakan waktu 20 menit dipergunakan dengan baik. Silakan dimulai. Anak-anak, karena ini sudah 20 menit ya anak-anak ya. Jadi mohon kelompok 1 ya untuk bersiap-siap untuk presentasi. Ya, silahkan kelompok 1 presentasi di depan kelas ya. Nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi performa dari kelompok 1 nggih. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus yang meriah ya untuk penampilan kelompok 1. Baik, selanjutnya Ibu panggil kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus yang meriah, anak-anak.
Baik, kita menuju ke kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan presentasi di depan kelas. Baik, sudah selesai. Akhirnya sudah selesai ya presentasi dari kelompok terakhir. Nah, baiklah anak-anak, sudah semua kelompok melaksanakan presentasi di depan kelas. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah terlibat aktif dalam sesi diskusi dan presentasi. Nah, selanjutnya Ibu akan Ibu akan melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, bisa adik-adik lihat di slideshow yang Ibu tampilkan, evaluasinya adalah sebagai berikut. Apakah anak-anak sudah bisa menjelaskan pengertian dan jenis-jenis yatnya dalam tradisi Hindu? Sudah, pintar sekali. Jadi pengertian yatnya itu apa? Tepat sekali, korban suci yang tulus ikhlas. Sedangkan jenis-jenis yatnya ada berapa? Pintar, ada 5. Ada dewayatnya, ada fitrayatnya, ada resiyatnya, ada manusiayatnya, dan ya, tepat sekali. Identifikasikan kedudukan Mahabharata dalam kitab Suci Weda. Sudah. Jadi kedudukan Mahabharata itu sendiri berada di mana? Ya, terletak di bagian Weda. Weda Semerti, tepat sekali. Jadi anak-anak dari evaluasi yang sudah Ibu lakukan, anak-anak sudah paham sekali mengenai penjelasan yang sudah Ibu paparkan dari tadi. Nah, adapun refleksi kita hari ini. Apakah anak-anak mengalami kendala selama proses pembelajaran berlangsung? Oh, tidak ada, nggih Astung Karet, tidak ada kendala ya. Jadi kalau tidak ada kendala, coba diperhatikan 3 emotikon yang ada di depan adik-adik. Nah, kira-kira dari ketiga emotikon tersebut, yang manakah yang mewakili perasaan adik-adik hari ini? Ada emotikon yang pertama, bahagia. Emotikon yang kedua, masih bertanya-tanya, masih bingung ya. Terus yang emotikon yang 3, marah-marah. Ya, mungkin ada permasalahan sama pacarnya mungkin, sama orang tuanya mungkin di rumah, dibawa ke sekolah, jadinya bawaannya marah-marah terus. Ya, jadi dari ketiga emotikon ini, dapat Ibu simpulkan anak-anak pilih yang mana? Iya, jadi pilihannya ada di emotikon 1 atau yang A. Yang mudah-mudahan nanti semangat belajarnya mudah-mudahan terus ditingkatkan, dipertahankan. Ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu, siswa Ibu semua harus bahagia, harus senang, harus happy. Nggak boleh nggak ada yang cemberut, yang sedih, nggak ada ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Ya, nah dari pemaparan materi yang sudah Ibu berikan tadi, ada juga sesi tanya jawab. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Inggih, coba Dita menjawab. Iya, tepat sekali, boleh ya. Nah, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Dita ya, karena jawabannya sudah tepat. Jadi, yang dapat disimpulkan hari ini adalah, nah Ibu kuatkan dulu jawaban dari Dita ya. Jadi, kesimpulannya hari ini adalah Mahabharata memegang peranan penting dalam tradisi Hindu sebagai bagian dari Weda Semerti, memberikan pelajaran moral dan spiritual yang melengkapi ajaran-ajaran Weda. Nah, meskipun tidak dianggap sebagai wahyu langsung dari Ida Sang Yang Widih seperti Weda Sruti, Mahabharata tetap menjadi epik yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam kehidupan religius dan budaya Hindu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, untuk minggu depan kita akan membahas materi contoh-contoh pelaksanaan yatnya dalam kehidupan serta mengidentifikasi tokoh-tokoh pelaksanaan yatnya dalam cerita Mahabharata. Jadi silakan nanti anak-anak mencari bahan pustaka yang relevan ya untuk mempelajari materi tersebut ya. Bisa dicari di internet, bisa browsing, bisa cari di perpustakaan ya, bisa dipakai sebagai bahan pelajaran yang relevan untuk kalian minggu depan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini adik-adik, terima kasih atas segala partisipasi yang sudah anak-anak lakukan dari tadi. Keaktifan adik-adik dari tadi itu sangat-sangat luar biasa bagi Ibu. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa. berdoa. Silakan Ketua kelas untuk memimpin.
Oke, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, kita ketemu minggu depan lagi ya anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewayu ya luar biasa. Bisa di stop share screen dulu. Oke, sampun Pak nggih. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab, Bu Ngi, wawancara. Nah, Ibu bisa sloka, Bu? Bisa Atau Pak. ada hafal ya beberapa mungkin slokanya ya. Saya Iya. coba deh saya minta satu sloka saja, termasuk maknanya mungkin. Bu bisa di stop share screen dulu? Oh, ini Bapak. Ampura, ampura. Masih jalan. Ini. Siap? Ya Bu ya, silakan Bu. Sloka yang mana Pak? Yang Boleh mana saja, saja? yang boleh saja. Yang penting sampaikan satu saja. Sloka yang berkaitan dengan niatnya. Oke, silakan Bu. Inggih, punapi Bapak? Boleh, boleh silakan. Inggih, inggih. Yatnya astista sina santo mujayante asarwa kilbiasai buah jante tetwa agam papa ya apa cantiat makaranat. Jadi sloka yang saya bawakan tadi itu terdapat dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 13 yang artinya adalah mereka yang makan makanan yang tersisa setelah dipersembahkan dari pelaksanaan niatnya atau dari pengorbanan yang tulus ikhlas sesungguhnya akan terbebas dari segala dosa. Namun sebaliknya, apabila kita mempersiapkan makanan untuk diri kita sendiri sebelum melaksanakan niatnya, sesungguhnya itu tidak lain adalah kita memakan dosa kita sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bu sudah menyampaikan slogannya walaupun satu saja tapi sudah mewakili apa yang saya ingin konfirmasi. Nah, lanjut ke topik berikutnya Bu terkait perangkat ajar. Sepengetahuan Ibu yang termasuk perangkat ajar kurikulum Merdeka yang sekarang ini berlaku kira-kira apa saja Bu? Kenapa Bapak? Apa namanya perangkat ajar kurikulum Merdeka yang Angkat ajar dalam sekarang ini kurikulum merdeka. Iya. ya yang sekarang ini berlaku kira-kira apa saja yang termasuk dalam perangkat ajar kurikulum Merdeka? Ini Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang termasuk dalam perangkat ajar ada Prota, ada Promes, ada silabus, ada CP, ada modul ajar, ada proyek penguatan profil Pancasila atau P5-nya, ada materi ajarnya atau ada bahan ajar, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, ada asesmennya, ada rubrik penilaian, ada modulnya, ada juga media pembelajaran, Bapak. Seperti yang kita ketahui, ada media pembelajaran itu sendiri membantu siswa untuk ini ya lebih memperdalam pengetahuan mereka dalam halnya di sini media pembelajarannya itu untuk visualisasi materi. Contohnya saja dengan kita menampilkan video, dengan kita menampilkan animasi atau media digital lainnya diharapkan dengan adanya media pembelajaran tersebut diharapkan pada kurikulum merdeka ini anak-anak lebih paham ya karena kan seperti yang kita ketahui sendiri anak-anak kan ada berbagai macam ini ya ada berbagai macam apa istilah kategori anak-anak ada yang suka visual ada yang suka auditory ada yang suka kinestetik jadi diharapkan dari perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka ini semuanya bisa meningkatkan kemampuan yang lebih kritis dan inovatif dari anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu.
Jadi yang selama ini Ibu pernah lakukan ataupun selama lokakarya kemarin, apa yang sudah Ibu buat Inggih, terkait modul ajar? inggih. Eh, selama lokakarya kemarin saya sudah akhirnya Astungkara Bapak Inggit yang bisa membuat 5 modul ajar. Yang pertama saya membuat modul ajar PBL atau Problem Based Learning. Yang kedua saya sudah Astungkara sudah bisa membuat modul PJBL atau Project Based Learning. Yang ketiga ada modul DBL, Differentiation Based Learning, ya, modul berdivisi seperti ini ke. Yang keempat ada modul TPACK, ya. TPACK itu sendiri adalah modul yang di dalamnya ya ada video-video pembelajaran, setiap langkah-langkah atau sintak-sintak video pembelajaran itu sendiri semuanya ada inovasinya berupa media digitalnya yang membantu di dalamnya. Selanjutnya yang kelima, Astungkara saya sudah bisa membuat modul P5, Pak. Di mana modul P5 kemarin saya sudah mengambil tema kebekerjaan dan sudah dinilai kemarin pada saat lokakarya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu kan menyangkut modul ajar yang sudah Ibu buat dan sudah sempat Ibu kembangkan selama lokakarya ada 5 nih ke. Pasti ada kaitannya nanti di dalam modul ajar itu ada komponen asesmen. Dari komponen asesmen terkait kurikulum merdeka, apa yang Ibu ketahui terkait asesmen dalam kurikulum merdeka itu sendiri? Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut saya asesmen itu sendiri adalah proses penilaian, ya, proses penilaian yang digunakan untuk memahami perkembangan peserta didik, ya, untuk mengukur capaian pembelajaran sejauh mana mereka paham atau tidaknya terhadap pembelajaran yang sudah kita paparkan. Jadi dengan asesmen itu sendiri, kita dapat memberikan umpan balik yang konstruktif utamanya, baik bagi peserta didik maupun guru. Ya, jadi asesmen di sini sangat penting. Nah, sebagai contoh, ada 3 asesmen yang saya pergunakan di setiap modul. Yang pertama ada asesmen diagnostik, ya. Di sana di asesmen diagnostik sendiri itu dilakukan untuk mengetahui ya kondisi awal peserta didik. Contohnya kita bisa memberikan pretest seperti itu. Yang kedua, saya melakukan yang namanya asesmen formatif, di mana asesmen formatif itu sendiri saya berikan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, di mana asesmen formatif di sini dipergunakan untuk mendorong perkembangan keterampilan dari peserta didik sendiri. Ya, contohnya dalam hal diskusi, dalam hal tanya jawab, seperti itu. Jadi saya pergunakan asesmen formatif, sedangkan dalam asesmen sumatif itu dipergunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir. Nah, biasanya contohnya yang saya gunakan dalam asesmen sumatif itu sendiri adalah misalnya kalau dalam dalam modul PJBL saya bisa mempergunakan project di sana. Jadi anak-anak saya berikan project di akhir penilaian, nanti projectnya akan dipresentasikan seperti itu. Atau saya memberikan mereka ujian akhir untuk mengetahui tingkat kemampuan dari anak-anak. Nah, demikian yang dapat saya jawab, Pak. Jadi asesmen itu sendiri sangat berperan penting dalam memberikan untuk mengukur pencapaian dari kemampuan siswa. Terima Sekarang kasih. udah tahu asesmennya di dalam perangkat ajar modul, terutama modul ajar. Asesmennya harus sesuai dengan apa yang kita dirancang di modul ajar. Nah, sekarang apa sih yang melandasi Ibu dalam membuat modul ajar? Apakah teori belajar apa atau teori belajar apa saja yang melandasi Ibu dalam membuat modul ajar yang sudah Ibu kembangkan? Oke. Jadi dalam mengembangkan modul ajar, kita harus memperhatikan karakteristik siswa. Seperti kata saya tadi, jadi ada anak-anak yang suka mendengarkan ceramah, ada anak-anak yang memang suka melihat visual ya atau melihat gambar, ada yang suka bersosiodrama ya atau melaksanakan atau masuk ke dalam kategori kinestetik. Jadi dengan melihat perbedaan-perbedaan tersebut, jadi ada juga teori-teori yang dipergunakan. Contohnya seperti
modul PBL yang sudah saya sajikan tadi itu mempergunakan teori konstruktivisme ya oleh Jean Piaget atau dari Jean Vygotsky, di mana dalam teori konstruktivisme tersebut kita berusaha untuk membangun membangun pengetahuan dari peserta didik, di mana kita berusaha membangun semangat mereka untuk belajar, pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik itu sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya yang kedua saya mempergunakan teori ini, Pak, teori belajar sosial. Jadi di sana kan ada penggunaan LKPD. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya membentuk siswa itu tidak individu, tidak egoisme, tidak mementingkan dirinya. Tapi pada akhirnya asesmen pasti mandiri-mandiri. Tapi ketika pelaksanaan PBL, kita berusaha menerapkan teori belajar sosial dari Vygotsky itu sendiri, di mana di dalam teori tersebut mengutamakan pentingnya kolaborasi, interaksi sosial, dan dialog untuk mendukung proses pembelajaran dalam pemecahan sebuah permasalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih Ibu, luar biasa. Lanjut ke topik berikutnya terkait tadi kan terkait modul ajar, sekarang ke modul P5. Ini. Sepengetahuan Ibu, modul P5 apa saja komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar P5? Baik, dalam komponen-komponen yang ada di dalam modul P5, pertama ada tema atau tema topik atau judul modulnya. Yang kedua ada tujuannya. Selanjutnya yang ketiga ada pemetaan dimensi. Ada elemennya, ada subelemennya, ada profil pelajar Pancasila di dalamnya. Selanjutnya ada aktivitas atau aksinya. Ya, selanjutnya ada asesmen. Selanjutnya ada deskripsi singkat mengenai proyek profil Pancasilanya. Selanjutnya ada fase jenjang sasarannya. Misalnya seperti saya mengajar kelas 11, Pak, di mana modul P5 yang saya pergunakan itu di fase F, kelas 11 kan. Selanjutnya ada durasi kegiatannya, berapa menit pembagian waktunya. Selanjutnya ada refleksi peserta didik dan ada dokumentasi proyek. Ini sangat penting, dokumentasi proyek. Karena di sini menentukan benar nggak anak-anak melaksanakan proyek atau tidak, atau mereka cuma main-main saja. Nah, nanti akan kelihatan di sana di dokumentasi. Selanjutnya yang terakhir baru ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya di sini biasanya yang sangat penting. Contohnya saja, Pak, yang di kelas 11 Nika mengambil tema kebekerjaan, di mana dimensi yang saya ambil adalah mandiri dan kreatif. Jadi, Tian di SMK Negeri 1 Sukawati Nika, anak-anaknya kan berbasis ini Pak ya SMK, apa istilahnya ada jurusan-jurusannya. Nah, contohnya saja P5 yang nanti saya akan terapkan itu di kelas 11 di 11 seni lukis. Jadi di sana saya akan mempraktekkan mengenai modul P5 mengenai kebekerjaan, di mana tema yang saya angkat adalah personal branding, Pak. Jadi anak-anak SMK yang sudah mengambil jurusan-jurusan masing-masing Niki, contohnya di kelas seni lukis, kita harapkan yang namanya personal branding ini adalah kita berusaha untuk menawarkan jasa. Jadi kemampuan yang sudah kita bekali, anak-anak ini yang sudah kita bekali, nanti mereka akan membuat personal branding. Jadi membuat penawaran jasa. Jadi mereka bisa membuat konsepnya dulu dengan cara menggambar, karena saya kan akan mempraktekannya di kelas seni lukis. Mereka akan membuat logonya dulu, membuat tagline, misalnya logonya, misalnya slogannya apa, dengan mempercayai Harum Jaya Motor, misalnya motor Anda akan semakin kinclong gitu, misalnya bisa saja menjadi tagline-nya. Jadi kan pintar-pintarnya kita untuk menawar jasa kepada orang lain, Kenten, pada intinya. Setelah itu nanti penerapannya ketika nanti mereka di kelas 3 nanti akan ada PI, Pak. Ada semacam kerjasama dengan Dudi, dunia industri. Mereka akan langsung masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa. Sebelum nanti secara real mereka setelah tamat dari sekolah ini mereka akan bisa langsung bekerja atau kuliah sambil kerja, terserah mereka. Luar biasa Seperti Ibu itu. ya, terima kasih. Di sekolah kita sudah membekali mereka dengan pengetahuan yang seperti Nike. Enten, Ya, Bapak. betul sekali ya, terima kasih. Nah, lagi satu topik lagi ya terkait PTK. PTK Ibu bentuk variabel terikatnya apa Bu? Ya.
Variabel terikatnya nih ke prestasi belajar, Pak. Karena judulnya Prestasi. adalah penerapan model pembelajaran kontekstual, nggih, berbantuan LKPD atau lembar. Tadi sedikit macet Bu ya, maaf ya. Tapi ya Nggih, variabelnya Bapak, berarti nggih, prestasi, jaringannya. prestasi Nggih. belajar. Sehingga instrumen yang Ibu buat itu bentuknya apa Bu? Tes atau non tes? Mm. Berupa pilihan ganda, Pak. Jadi bentuk asesmennya itu ada pilihan ganda, baik esai maupun maaf, ada pilihan ganda dan esai. Rubriknya juga sama. Rubriknya yang saya buat adalah rubrik penilaian pilihan ganda dan rubrik penilaian esai seperti itu. Berarti bentuknya tes, nggih, bukan non Tes, tes. nggih. Bentuknya Oke. tes, nggih. Eh, apa saja Bu sistematika proposal PTK yang Ibu buat? Apa saja komponennya? Komponennya yang pertama ada ini ya Pak ya, ada judulnya. Pertama ada judul penelitian, yang kedua ada abstraknya, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, di mana di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Sedangkan di bab kedua, ini mengenai kerangka teori. Kerangka teorinya itu mencakup ada kajian penelitian yang relevan, ada konsep mengenai variabel bebas yang diidentifikasi, ada variabel terikat yang diidentifikasi, dan ada konsep mengenai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu juga ada landasan teorinya, ada juga kerangka berpikir, dan ada hipotesis tindakannya. Eh, Selanjutnya di bab ketiga, Nika ada metode penelitian, Pak. Jadi dalam metode penelitian Nika mencakup yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua waktu penelitian, subjeknya, variabelnya, jenis datanya, dan bab yang keempat itu mengenai hasil dan pembahasan. Di mana ada ini ya, ada prasiklusnya, ada siklus 1, ada siklus 2, ada perbandingan siklus antara siklus 1 dan siklus 2, apakah ada melalui misalnya seperti contohnya seperti penerapan model kontekstualnya, apakah ada perubahan dari siklus 1 ke siklus 2 seperti ini ke, dan bab kelima baru nanti ada penutup, ada simpulan, ada saran, ada pustaka, dan juga ada lampiran-lampiran seperti ini ke Pak. Terima kasih luar biasa Bu. Sudah lengkap sekali ya apa yang Ibu sampaikan ya. Saya yakin Ibu sudah membuat proposal sedemikian rupa sampai detail isinya, sudah tahu apa saja isinya dan variabelnya, termasuk saya ingin menguji variabelnya apa, asesmennya cocok nggak apa yang Ibu rancang sesuai dengan variabelnya. Nah, oleh karena itu terima kasih sudah memberikan jawaban konfirmasi terkait apa yang saya tanyakan. Semoga sukses. Izin untuk Mohon sesi doanya. hari ini saya tutup, Bung. Oke. Untuk sesi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi, Om. Santi, Santi, Om. Terima kasih Terima Pak kasih. Ngurah. Nggih. Rahayu. Ayo.